Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di program Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin GSCA Penil Surabaya di hari Selasa tanggal 23 November 2021, di mana saya terberkati di dalam ayat Lukas yang ke-20 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-16. Gini bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap ini, supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain, tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa juga. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga, tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan ke luar kebun itu. Maka kata tuan kebun anggur itu, apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih, tentu ia mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding. Katanya, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisan ini menjadi milik kita. Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang lain. Di ayat ini sangat menegur kita, di mana hidup kita ini adalah anugerah daripada Tuhan, tetapi kita menyia-nyiakan anugerah yang telah diberikan Tuhan kepada kita, yaitu dengan cara tingkah laku kita yang menyimpang akan hukum Allah, tindakan kita yang selalu menyakiti saudara kita tanpa kita menyadari dan tanpa kita meminta ampun pada saudara kita maupun pada Tuhan. Tapi Tuhan punya pilihan di dalam hidup kita. Kita sering menyia-nyiakan kasih Allah di dalam hidup kita. Sangat tercermin di ayat ini. Tuhan mempercayakan hidup kita kepada kita, tetapi kita banyak sekali kurang berpegang teguh pada Tuhan, bahkan sering menghiraukan teguran-teguran Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengampuni kita. Tetapi sampai kapan kita tidak melakukan jalan lurus seperti apa yang diminta oleh Tuhan? Tuhan punya ketetapan di mana kita telah ditegur, tapi kita tetap melakukan kesalahan. Tuhan akan membinasakan kita. Tuhan akan murka terhadap hidup kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita benar-benar mengikuti jalan Tuhan, mengikuti perintah-perintah Tuhan, supaya hidup kita berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Dan di ayat yang di kitab Mazmur yang ke-50 ayat yang ke-16, ini juga menjadi teguran buat kita, orang fasik. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Yang ke-17, padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. 19, mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya.
Apa bedanya kita menjadi seperti orang fasik? Nggak ada bedanya kalau hidup kita tidak berkenan akan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, dan di saat ini, di saat kita masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk bernafas, mari kita memuliakan nama Tuhan. Mari hidup kita benar-benar kita serahkan pada Tuhan. Kita menjadi anak-anak pilihan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara. Dan terima kasih buat Gemar pada hari ini, pada pagi hari ini, karena firman pada hari ini sangat-sangat menegur kami, terutama pada saya. Mari kita tutup Gemar pada pagi hari ini dengan doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu. Terima kasih atas teguran-teguran-Mu ya Bapa, melalui renungan pada pagi hari ini. Dan biarlah renungan pada pagi hari ini menjadi rema buat kami untuk menjadi lebih layak akan Engkau, menjadi perkenanan-Mu turun kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kami manusia tidak luput daripada dosa. Dan biarlah Roh Kudus-Mu selalu membimbing kami di dalam hati kami, dan mata-Mu tidak pernah luput akan kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hidup kami dan kegiatan kami pada hari ini dan yang akan datang, supaya berkenan akan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Terus bergemar, semangat.